Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadhandilur Rahman dengan NIM 165200032. Saya dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Perkenalkan, nama saya Maynard Pratama Sugianto dari FMIPA 2020 dengan NIM 160200044. Perkenalkan, nama saya Fikri Alfarabi, NIM 169200244 dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Nama aku Ibnu Hoiron Maulana, NIM 166200310 dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan, nama saya Melia Ernasari, NIM 1642038 dari FTTM 2020. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja proyek kami yang berbentuk esai dengan judul Metode Gasifikasi Batubara pada Teknologi Konversi Batubara sebagai solusi untuk mengatasi pencemaran udara yang disebabkan oleh PLTU batubara di Indonesia. Nah, pertama kita ingin menjelaskan dulu latar belakangnya, yakni dimulai dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencanangkan SDGs, Sustainable Development Goals. SDGs ini terdiri dari 17 pilar, yang mana ke-17 pilar ini tentunya akan dijadikan sebagai acuan bagi bangsa-bangsa, bagi banyak negara untuk membuat berbagai kebijakan yang menyokong pembangunan bangsanya masing-masing. Nah, salah satu bangsa atau negara yang mendukung SDGs ini adalah Indonesia. Akan tetapi Indonesia masih bersandar pada PLTU batubara, yang mana PLTU batubara ini kurang sesuai dengan salah satu pilar yang ada di SDGs, yakni pilar ke-7 yang berbunyi Affordable and Clean Energy. Nah, terus gimana sih emang buktinya, tahu dari mana Indonesia masih banyak bersandar pada PLTU batubara? Nah, selanjutnya akan dijelaskan pada data yang ada di slide selanjutnya. Pada tahun 2015, pembangkit listrik PLN masih didominasi dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, yaitu terhitung sebesar 89%, dengan partisi penggunaan batubara sebagai pembangkit listriknya adalah sebesar 56%. Data ini kami ambil menurut Gandok tahun 2017. Berikut data dari PLN tahun 2016 mengenai produksi listrik pada tahun 2015 di Indonesia. PLN masih menggunakan batubara sebagai salah satu sumber yang paling utama. Padahal di PLTU batubara sendiri itu dihasilkan hasil samping, yaitu berupa gas beracun maupun partikel-partikel berbahaya, seperti contohnya adalah logam berat, yaitu seperti merkuri, arsenik, dan timbal, serta gas-gas beracun, seperti NOx, yaitu NO dan NO2, SOx, SO dan SO2, PM10, dan PM2,5, yang dapat mencemari udara kita dan juga mengancam kesehatan masyarakat di sekitar PLTU batubara tersebut. Selanjutnya, inti dari permasalahan yang kita angkat ini adalah Indonesia mendukung SDGs, akan tetapi Indonesia sendiri itu masih bersandar pada PLTU batubara yang tidak sesuai dengan pilar ke-7 SDGs, yaitu Affordable and Clean Energy. Nah, selanjutnya adalah solusi. Solusinya adalah dengan mengubah fungsi utama batubara. Tidak menjadikan batubara sebagai sumber tenaga PLTU batubara, melainkan dengan mengonversinya atau mengubah batubara tersebut menjadi energi alternatif. Yang mana mengubah batubara menjadi energi alternatif ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan batubara sebagai tenaga PLTU batubara. Teknologi konversi batubara merupakan salah satu teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang kita gunakan untuk mengubah batubara menjadi bahan bakar alternatif. Dan tentunya teknologi konversi batubara ini banyak sekali jenisnya. Nah, salah satu bentuk teknologi konversi yang sudah diterapkan di berbagai negara dan dianggap efisien itu merupakan metode gasifikasi batubara. Selanjutnya, dalam gagasan yang kami ajukan, produk utama dari metode gasifikasi batubara ini diharapkan berupa LPG atau Liquid Petroleum Gas. Karena seperti yang disampaikan Kurniawan pada tahun 2012, dinyatakan bahwa pada tahun 2020 permintaan LPG di Indonesia akan mencapai 7,2 juta ton. Peningkatan permintaan ini jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi,
tentunya akan meningkatkan resiko berupa peningkatan impor LPG yang akan dilakukan oleh Indonesia. Lalu selanjutnya adalah cara kerja dari teknologi gasifikasi batubara. Penerapan metode gasifikasi batubara ini dimulai dengan mereaksikan batubara dengan oksigen dan uap air pada temperatur dan tekanan yang tinggi untuk membentuk sintetik gas atau disebut dengan syngas. Syngas ini nantinya akan diubah menjadi berbagai bahan bakar cair atau bahan kimia lainnya. Salah satunya adalah metanol. Metanol ini kemudian nanti akan didehidrasi secara kimiawi menjadi senyawa dimetil ether seperti yang ditunjukkan pada persamaan reaksi pada slide berikut. Selanjutnya akan ditampilkan visualisasi dari cara kerja teknologi gasifikasi batubara dalam bentuk video. Let's take a closer look at coal gasification. Coal is fed into a vessel called a gasifier. In the gasifier, the coal is exposed to heat and pressure. Carefully controlled amounts of oxygen are released into the gasifier, allowing a portion of the coal to burn. This is called partial oxidation. The heat and pressure break up the molecular structure of the partially oxidized coal, causing a chemical reaction to take place. During the process, ash and other byproducts are trapped in the bottom of the gasifier and removed as slag or char. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari gasifikasi batubara. Pertama, kelebihannya yaitu satu, memanfaatkan batubara dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dua, menghasilkan LPG yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena menghasilkan LPG, maka impor LPG juga akan berkurang. Terus yang terakhir, mendukung program hilirisasi tambang yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, kekurangan dari proses gasifikasi batubara. Yang pertama, kekurangannya jelas karena ini merupakan suatu proses baru, maka dibutuhkan usaha dan biaya yang lebih besar. Karena gasifikasi batubara ini merupakan salah satu cara modern dan mutakhir untuk mengurangi efek dari pertambangan batubara. Nah, tapi meskipun biaya yang dikeluarkan sangat besar, tapi memanfaatkan batubara dengan metode ini tentu lebih membawa kebermanfaatan dan mampu meminimalkan risiko pencemaran udara daripada pemanfaatan batubara sebagai bahan bakar PLTU di Indonesia. Jadi, walaupun biaya mahal, tapi secara keberlangsungan ini akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan proses yang sebelumnya. Salah satu cara untuk mengurangi dampak PLTU batubara adalah dengan mengurangi jumlah PLTU batubara. Namun dengan mengurangi jumlah PLTU batubara, berarti pembangkit listrik yang ada di Indonesia juga berkurang. Maka dari itu, kita perlu mencari solusi untuk menggantikan tugas dari PLTU batubara, yaitu PLTU baru yang lebih ramah lingkungan dibandingkan PLTU batubara. PLTU geothermal sebagai pengganti PLTU batubara. Indonesia merupakan negara yang menyimpan 40% panas bumi atau geothermal dunia. Berdasarkan IEA tahun 2015 dalam DUTU tahun 2016. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi energi yang tersedia, sekaligus mewujudkan upaya untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Kesimpulannya, agar sesuai dengan pilar nomor 7 SDGs, PLTU batubara harus dikurangi. Pengonversian batubara menjadi energi alternatif dapat dilakukan agar Indonesia dapat tetap bersandar pada batubara. Yang terakhir, PLTU geothermal sebagai pengganti PLTU batubara. Terima kasih.